Setelah berpuluh-puluh tahun saya hidup di negara Swiss ini, banyak sekali pelajaran-pelajaran positif yang bisa saya dapatkan. Mengapa orang di negara ini kebanyakan hidupnya itu mapan dan berkecukupan? Salah satunya adalah karena mereka itu sangat mandiri dan bekerja keras. Selain itu pun hidupnya itu tidak menggantungkan dirinya kepada seseorang. Dan teman-teman, di kesempatan video kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman semua untuk membuka wawasan dan juga membandingkan ya, kalau ada yang positif mengapa kita tidak tiru, dan kalau menurut teman-teman negatif silahkan juga ya, kita bertukar pikiran, kita sharing pengalaman hidup, tulis di komen yang sudah disediakan. Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua selalu ada dalam keadaan sehat dan sejahtera. Amin. Di setiap tempat, apalagi berbeda negara, tentu saja kebudayaan dan kebiasaan orang itu sangatlah berbeda. Namun karena saya hidup di negara Swiss, sehingga saya pun harus belajar menyesuaikan diri bagaimana orang-orang hidup atau kebiasaan dari masyarakatnya di sini. Kalau kita tidak bisa menyesuaikan diri, maka kita akan mendapat masalah atau kesulitan ya dalam menjalankan kehidupan kita. Nah teman-teman, saya sendiri orang Indonesia yang merantau hidup di negara Swiss sudah berpuluh-puluh tahun ya, sudah 40 tahun. Dan suami saya ini orang Swiss, jadi ada ya dari sebelumnya itu perbedaan pola pikir antara saya yang lahir di Indonesia dan suami saya yang asli orang Swiss. Sebelumnya saya pun agak heran ya, kenapa cara pikirnya begitu ya, jadi terlalu privasi, terlalu bukan mementingkan diri sendiri, tetapi safety, keamanan diri itu sudah diperhitungkan untuk jangka panjang ya. Jadi kalau untuk makan itu bukan diperhitungkan hanya untuk 1 minggu atau 1 bulan, tetapi untuk puluhan tahun ke depan tuh sudah terpikir bagaimana caranya supaya kita cukup makan. Nah seperti itu. Hal ini tuh sangat berbeda sekali dengan saya ya, yang berpikir sebagai orang Indonesia itu kan, wah kalau kebetulan ada uang nih ya, dipakai aja, bagaimana tahun depan ya gimana nanti. Nah seperti itu ya pemikiran saya teman-teman. Dan saya yakin ya masih juga banyak di antara sahabat yang mungkin sama ya pemikirannya seperti itu. Kita tidak memikirkan jangka untuk terlalu panjang ya kayak gitu. Apalagi kalau yang hidup sederhana atau hidup pas-pasan, borok-borok mikirin untuk jangka 10 tahun ke depan ya. Untuk hari ini atau minggu ini kita sudah bisa makan pun kita sudah bersyukur. Seperti itu kan. Nah disinilah perbedaannya. Jadi teman-teman, mengapa orang di Swiss mereka bisa ya jangka panjang itu sudah terencana? Ini salah satunya. Prinsip untuk tidak bergantung kepada seseorang adalah merupakan salah satu kunci dari mengapa orang atau masyarakat di negara Swiss ini mereka pada hidup mapan. Jadi memang ini sudah tertanam dari sejak kecil untuk berusaha sendiri dulu sebelum bergantung meminta pertolongan kepada orang lain. Menurut saya hal ini sangat positif sekali teman-teman, di mana kalau kita mandiri, tentunya dengan dilatar belakangi dengan kerja keras, maka yang saya rasakan ya, semua keperluan yang kita perlukan itu kita bisa cukup. Nah, dari segi lain tentu ini tuh ada background di belakang sistem dari negara Swiss ini. Jika seseorang yang kekurangan ya, yang tidak mampu ya seperti itu, mereka mempunyai asuransi-asuransi khusus. Nah, di sini pun saya akan menjelaskan mengapa
kebanyakan orang di sini itu tidak meminta pertolongan secara pribadi. Walaupun ada ya kalau dengan keluarga atau dengan teman yang sudah dekat sekali, kita bisa meminjam sesuatu kayak begitu kan. Di sini pun ada teman-teman. Namun tidak begitu seperti di Indonesia. Contohnya kalau di Indonesia ya dengan tetangga atau dengan keluarga apalagi ya. Kita kalau nggak punya uang tuh ya, wah pinjam dulu deh sama tetangga atau pinjam dulu sama temen. Itu tuh pemikiran seperti itu tuh otomatis ya kalau di Indonesia tuh begitu ya. Mohon maaf ya, tidak semua, tetapi saya bicara contohnya keluarga saya ya, kalau mereka dalam kesulitan itu otomatis, oh pinjam dulu deh sama si ini, nah kayak begitu. Sering kali saya menegur, kenapa kalau kita dalam kesulitan, kok yang timbul itu pinjam dulu. Nah, kalau di Swiss lain lagi teman-teman, kita jarang sekali ya orang yang sekali lagi pinjam sesuatu secara pribadi, karena juga contohnya kalau ada orang sakit di Indonesia kayak gitu kan, tidak semua orang mempunyai uang cash ya untuk berobat ke rumah sakit seperti itu, maka timbul kita pinjam dulu untuk berobat, apalagi kalau sampai sakitnya agak parah harus dioperasi seperti itu. Nah, di sini pun sebetulnya tidak semua orang Swiss punya uang cash ya teman-teman. Jadi ada juga yang hidupnya pas-pasan ya seperti itu, namun terorganize. Jadi kalau ada musibah di sini itu semua orang mempunyai asuransi kesehatan. Jadi kalaupun orang yang tidak punya uang cash, mereka akan tetap mendapatkan pelayanan rumah sakit, mau dioperasi atau perlu dokter biasa, mereka akan tetap mendapatkan pelayanan tersebut. Jadi untuk hal seperti itu kita sudah tidak usah memikirkan lagi, aduh pinjam uang kayak begitu ya, karena sistem di negara ini mewajibkan setiap orang untuk mengikuti asuransi kesehatan. Itu hanya contoh kecil ya teman-teman. Nah, contoh lainnya kalau di Indonesia memang ya dari segi lain saya salut dan saya pun merindukan ya kehidupan gotong royong bertetangga baik ya di Indonesia itu, seperti contohnya yang pernah terjadi dulu ya ketika saya kecil. Orang tua saya itu kebetulan ada genteng bocor. Nah, dia kan nggak punya tangga ya untuk naik gentengnya itu. Maka langsung juga timbul pikiran, pinjam dulu tangganya ke tetangga gitu kan. Dan itu tuh normal ya. Lantas nanti adik saya lari dulu ke tetangga pinjem tangganya dan dikasih kayak gitu. Nah itu kan indah ya menurut saya. Nah kalau di negara Swiss hal itu tuh jarang terjadi. Contohnya ya di rumah saya ketika saya memerlukan mesin bor ya untuk memasang lampu di atap ya, ini karena semua beton, kalau rumah bertingkat kan beton kayak gitu. Kami pun tidak mempunyai mesin bor, tetapi tidak ada pemikiran untuk pinjem kayak gitu. Jadi, kita ternyata perlu mesin bor yang walaupun hanya dipakai ya hanya beberapa kali saja ya, tetapi kita itu beli kayak gitu. Nah, hal-hal yang kecil ya seperti kalau obeng, tang kayak begitu pun ya yang tidak dipakai banyak ya, kita itu kebanyakan orang-orang di sini tuh ya beli sendiri aja, karena kembali lagi tidak mau bergantung, tidak mau pinjam ya hal-hal kecil seperti itu. Jadi di sini tuh nggak normal kalau kita mengetuk tetangga minta garam kayak gitu ya, nggak normal kalau di sini. Nah teman-teman, di sini tuh saya hanya ingin membuka wawasan ya, kalau di setiap negara itu kebiasaannya sangat berbeda. Tentu dari pemikiran ya teman-teman, ada yang wah enak di mana kayak begitu kan. Itu tidak ada masalah. Di sini saya hanya ingin
menjelaskan ya bagaimana pola pikir orang-orang di negara Swiss ini. Tentu saja di sini pun kalau ada tetangga yang betul-betul memerlukan pertolongan, kita pun selalu siap ya memberikan pertolongan tersebut. Namun itu pun jarang sekali teman-teman. Karena sistem dari negara ini ya yang memang membuat nyaman masyarakatnya. Contohnya seseorang yang sudah tua ya dan tidak mempunyai kendaraan pribadi lagi, dia hidup sendiri kayak begitu. Dia sakit, nah kayak gitu kan. Nah, kalau di Indonesia kan bingung ya, gimana kayak gitu. Di sini itu kalau dia memerlukan dokter, kalau dia memerlukan ambulan, tinggal telepon saja. Semuanya itu kan punya asuransi ya, jadi semua sudah di cover. Jadi orang itu walaupun hidup sendiri, sudah tua, mereka jarang sekali meminta pertolongan karena sistem di belakang ini yang berjalan dengan baik. Nah, bagaimana kalau sakit di rumah dan kita sudah tua ya, contohnya sendiri belum masuk ke panti jompo. Nah, itu pun ada pelayanan dari pemerintah ya. Kalau saja dokternya menyarankan untuk mendapatkan pelayanan khusus, maka akan datang setiap harinya orang tertentu yang akan membantu membersihkan rumahnya, akan membantu memasak ya, membuat makanan di rumahnya. Nah, hal sekecil ini pun tuh sudah diorganisasi. Jadi tidak ada rasa khawatir, aduh kalau hidup sendiri sakit, nggak ada yang ngurus kayak gitu. Memang dari segi lain ini tuh miris kayak gitu untuk saya orang Indonesia. Aduh kalau sakit sendiri itu gimana ya? Kan kalau di Indonesia itu ada keluarga, ada tetangga ya yang menolong kita. Nah, kalau di sini ya karena sistemnya begini jadi juga beda. Walaupun saya rindu ya, kalau lagi sakit kan seneng ya, ada yang ngurus kayak gitu. Di sini pun sama, ada yang ngurus, walaupun caranya berbeda. Jadi nggak diurus sama keluarga atau tetangga. Karena kebanyakan di sini itu kalau anak sudah berumur 18 tahun itu juga sudah mempunyai hak untuk keluar dari rumah jika anak tersebut mau ya. Untuk keluar dari rumah dan untuk hidup mandiri. Dan kebanyakan anak-anak di usia itu pun mereka mau mandiri ya, mereka mau cari apartemen dan hidup sendiri. Dan di sini tuh harus bekerja, teman-teman. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana untuk orang yang tidak bekerja? Di sini itu harus. Memang banyak juga di sini orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau arbeitslos ya dibilangnya. Nah, teman-teman, jika seseorang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan, apalagi untuk yang hidup sendiri ya, yang single. Kalau dalam suatu perkawinan ada yang tidak bekerja, contohnya istrinya tidak bekerja, suaminya bekerja, maka kan dia masih bisa hidup dari suami. Tetapi kalau seseorang nih ya, suaminya ya atau sendiri orang single tidak bekerja, ini harus di sini. Caranya adalah dia harus mendaftarkan diri, melaporkan diri kepada kantor tertentu yang sudah disediakan di sini kalau dia tidak mempunyai pekerjaan. Karena dia pun kan perlu untuk hidup ya, perlu untuk membayar apartemennya, perlu untuk membayar makanannya kayak begitu. Nah, nanti dari kantor ini pun akan disupport dengan cara selama dia tidak mempunyai pekerjaan, dia pun akan mendapatkan uang untuk makan ya, minimum makan. Jadi dan membayar apartemen serta asuransi kesehatannya. Namun di saat itu dia pun disalurkan, disuruh mencari pekerjaan. Ini tuh ada batasnya ya teman-teman, 2 tahun kayak begitu. Terus disupport ya. Nah, jadi kalau sebelum 2 tahun ini orang tersebut sudah mendapatkan pekerjaan, maka kan hidupnya normal kembali. Nah, ini tuh hebat sekali di sini sistemnya. Tapi bukan berarti
oh kalau nggak punya pekerjaan dikasih makan sama pemerintah. Bukan begitu ya. Jadi disupport memang, tetapi disalurkan dan diharuskan mencari pekerjaan. Nah, di sini pun nggak gampang teman-teman. Yang biasanya ya mungkin dia mendapat pekerjaan yang baik di kantor kayak begitu. Tapi di saat-saat dia tidak mempunyai pekerjaan ini, dari pemerintah atau kantor yang mensupportnya itu mewajibkan dia mencari pekerjaan apapun. Mungkin juga jadi kerja di dapur atau juga kerja di pabrik. Pokoknya harus kerja dan harus mendapatkan penghasilan. Jika setelah 2 tahun orang tersebut belum juga mendapatkan pekerjaan, maka ini pun masalahnya sudah berbeda. Orang tersebut akan disalurkan ke kantor sosial yang juga akan mendapatkan support untuk makan dan untuk hidup ya. Tetapi itu minim sekali. Jadi banyak ya teman-teman dari Indonesia yang mengatakan, wah enak ya, nggak kerja juga dikasih uang sama pemerintah. Ini saya akan menjelaskan kenyataan sesungguhnya. Memang kalau dilihat dari segi seperti yang teman-teman pikir ya memang enak ya, nggak kerja tetapi dikasih uang untuk makan ya, biaya hidup. Namun teman-teman, fakta yang terjadi adalah jika seseorang sudah harus melaporkan atau mendaftarkan dirinya di kantor sosial, di sini disebutnya sosial ya kayak begitu. Jadi mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, ini pun tetap ya akan terus disuruh mencari pekerjaan. Dan jika hidup orang ini ya sebelumnya tinggal di apartemen yang lebih besar kayak begitu, harus pindah ke yang kecil. Jika orang ini mempunyai mobil ya contohnya kayak gitu, harus dijual dulu dipakai makan untuk hidupnya. Nah, kalau sudah habis itu semuanya ya, berarti dia sudah flat, sudah tidak mempunyai apa-apa, maka di sini akan disalurkan, dikasih atau ditunjukkan untuk hidup di kamar yang kecil ya, atau juga untuk hidup bareng-bareng dengan orang-orang lainnya yang dalam kondisi seperti itu. Jadi ada penampungan. Nah, kayak begitu. Nah, kalau dipikir lagi teman-teman ya, apa enaknya? Kan nggak enak. Kalau menurut saya seseorang sudah masuk ke case memerlukan bantuan sosial di negara ini ya teman-teman, itu harus sudah warning, harus sudah hati-hati kalau kehidupannya itu sedang turun banget ya. Nah, kebanyakan karena tetap ya kalau di sini human right itu sangat diperhatikan. Jadi kalau makan itu nggak ada yang kelaparan ya di negara ini. Mereka akan mendapatkan pertolongan untuk makan. Namun ya begitu, hidup di satu penampungan di mana ya makan dikasih dan di situ pun masih tetap disalurkan untuk mencari pekerjaan. Nah, kembali ke topik pembicaraan sebelumnya, mengapa orang di negara Swiss ini tidak mau bergantung kepada siapapun, termasuk tidak mau bergantung kepada pemerintah atau kantor sosial yang akan memberi bantuan ya jika dalam kondisi seperti itu. Jadi masyarakatnya berpikir sebelum jatuh ke kondisi seperti itu, mereka semuanya itu bekerja. Jadi teman-teman, mengapa masyarakat di negara Swiss ini mapan ya, kehidupannya nyaman. Mereka semua pekerja keras dan dibarengi dengan sistem dari negara ini ya yang mensupport orang-orangnya, maka saya akan bisa mengatakan kalau dari segi ini memang di negara ini lebih terjamin. Mungkin karena semua orang mapan, semua orang punya ya di sini akan timbullah hidup masing-masing ini ya. Seperti saya tuh dengan tetangga baik teman-teman ya, tetapi kita
hidup masing-masing kayak gitu. Hanya kalau ketemu saja bilang hello, atau juga ada kalau sedang ada perkumpulan di desa ya kayak gitu kita bertemu dan juga kita mengadakan janji, kamu main ke rumah saya, ayo makan siang di rumah atau makan malam, itu baru ya. Kalau biasa-biasa itu sepi. Saya pun akan memperlihatkan suasana lingkungan di sekitar rumah saya kepada teman-teman. Nah, beginilah teman-teman kehidupan sederhana saya di negara Swiss ya, namun saya selalu bersyukur dan juga banyak sekali hal-hal positif yang bisa saya rasakan di masa tua saya di negara ini. Baik teman-teman, saya akan perlihatkan ya bagaimana suasana dengan tetangga sekitar. Cuaca cukup bagus hari ini, ada matahari. Ini tuh di halaman belakang ya, dan menuju halaman samping. Jadi seperti ini suasananya. Dengan tetangga kita cukup berjauhan, ada space. Nah ini tuh kalau di luar selalu sepi seperti ini teman-teman. Saya akan sedikit berjalan menuju teras depan ya. Jadi memang suasananya untuk saya di masa tua saya ini sangat nyaman teman-teman, sepi. Tetapi untuk teman-teman yang suka ngobrol-ngobrol banyak dengan tetangga, maka di sini tuh agak sulit ya. Jadi memang hidup adalah pilihan, jadi tergantung dan konsekuensi bagaimana kita menjalaninya. Demikianlah sharing saya untuk kesempatan video kali ini, semoga bermanfaat. Saya Pribumi Bandung mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.